yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda. Kita sampai pada nomor yang keempat, yaitu bersegera melunasi hutang. Bersegera melunasi hutang. Kenapa melunasi hutang ini? Kalau memang dia sudah ada dan mampu untuk melunasinya, harus disegerakan. Dikarenakan hutang itu adalah muamalah yang diperbolehkan di dalam Islam, tetapi akan melahirkan sejumlah perbuatan-perbuatan buruk, akan melahirkan perbuatan-perbuatan buruk, dan efek yang ditimbulkan dari berhutang itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mazallul ghani, orang yang menunda pembayaran hutang dari seorang yang kaya, zulmun, adalah sebuah kezaliman. Kita mampu nih, ada uang tapi nggak langsung dibayar, ditunda. Ya, nanti sih mau dipakai ini, nanti ajalah bulan depan. Maka ini sebuah kezaliman. Fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatsba'. Maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seseorang atau orang yang kaya, maka ikutilah. Maksudnya, apabila salah seorang di antara kita yang kemudian diberikan kemampuan untuk melunasi hutang, maka tagihlah. Itu maksudnya. Mengapa orang yang berhutang itu sangat berbahaya apabila tidak disegerakan dalam melunasinya? Yang pertama, menyebabkan terhalang masuk surga. Terhalang masuk surga, meskipun orang itu gugur sebagai syuhada, mati syahid. Ini bahaya, Antum berperang membela Islam, berperang menjaga perbatasan, tapi masih punya sangkut paut hutang, maka menjadi terhalang untuk masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, andaikan seorang lelaki terbunuh di jalan Allah, summa uhyiya, kemudian dihidupkan, summa qutila, kemudian terbunuh lagi, marrataini, sebanyak 2 kali, wa alaihi dainun, tapi dia punya hutang, ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuhu, maka dia tidak bisa masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Jadi ini Bapak Ibu semua, ngeri kan? Orang sebenarnya harus masuk surga dengan membawa pahala yang sekian banyak, tapi menjadi terhalang gara-gara masih ada sangkut paut hutang. Yang kedua, orang yang tidak bersegera melunasi hutangnya, maka nasibnya di akhirat itu enggak jelas. Nasibnya di akhirat enggak jelas.
Apa dia selamat, ya? Apakah dia itu nanti akan celaka? Enggak jelas. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya. Ya. Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutang itu dilunasi. Ya. Sampai hutang itu dilunasi. Bahaya yang ketiga, dia ketika meninggal dunia tidak disolati tokoh agama. Ya. Tidak disolati tokoh agama. Apa dalilnya? Dalilnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan laki-laki mata wa alaihi dainun, yang meninggal dunia yang memiliki hutang. Fa utiya bimayyitin, kemudian beliau didatangkan mayit ke hadapannya. Faqala, beliau mengatakan, a'alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Naam. Para sahabat menjawab, iya. Dinaroni, dia punya hutang 2 dinar. Maka kemudian Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, salatlah kalian untuk sahabat kalian ini. Ya, itulah Bapak Ibu. Seorang tokoh agama diperbolehkan untuk tidak menyolati seseorang yang meninggal punya hutang. Ya. Tapi kalau yang lain disolati tetap. Ya, ini hanya tokoh agama saja. Untuk apa? Sebagai pelajaran bagi keluarganya dan juga bagi kaum muslimin agar tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Ya. Nyaman utang, ya, hutang ke sini, hutang ke sana, buka lubang, tutup lubang, buka lubang, tutup lubang, ya kan? Gampang no, memudahkan, bermudah-mudahan. Maka ini sebagai pelajaran bagi orang ini. Okay. Kemudian bahaya yang keempat, yang tidak bersegera melunasi hutangnya, bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri. Ya, dia akan berjumpa dengan Allah taala sebagai pencuri. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam rajulin, laki-laki mana saja, yudayyanu dainan, yang mempunyai tanggungan hutang, wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu, dan dia berniat untuk tidak mau melunasinya, laqiyallahu sariqan, maka dia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang pencuri. Ya. Ini Bapak Ibu punya hutang, ya, tapi memang ada niatan nih nggak mau melunasi, ya, nggak mau melunasi, maka orang yang seperti ini akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan seperti pencuri. Nah, kemudian dalam riwayat yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia, termasuk hutang. Ya. Jadi hutang itu sama artinya dengan memakan harta manusia, mengambil harta manusia. Yuridu itlafaha, dengan niat ingin menghancurkannya. Ya. Jenengan punya saudara, punya teman, ya, mau memakan hartanya, ya, dengan cara hutang.
dan memang berniat ingin merusak harta orang itu dengan cara hutang, ya, jarna wis diutang, bermaksud untuk menghancurkan. Atlafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dirinya, ya, akan menghancurkan dirinya. Kemudian bahaya yang keenam, kehinaan di siang hari, kegelisahan di malam hari, ya, kehinaan di siang hari, kegelisahan di malam hari. Sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengatakan, usikum, aku wasiatkan kepada kalian, alla tudayanu, agar tidak berhutang. Ini nasihat beliau. Meskipun berhutang itu muamalah yang diperbolehkan, tapi beliau berpesan, nek iso, gitu kan, hidup itu jangan sampai hutang. Itu pesan beliau. Walau labistumul abad, meskipun kalian merasakan kesulitan, ya, maam nemuni cuma tempe tahu, ya ndak apa-apa, ya, makan dengan tempe tahu. Makan cuma nemuni, ya, sambel ambil kerupuk paribasane, ya ndak apa-apa, makan dengan sambel dan kerupuk, ya kan? Ya, bahkan orang-orang dulu itu makan juga pakai lauk garam. Ya enggak apa-apa ini, Pak. Ya kan? Ya karena memang saking sulitnya. Ya, sulitnya ekonomi. Makan lauk garam, makan lauk terasi. Ya kan? Orang-orang dulu itu Bapak Ibu, ya enggak apa-apa. Karena ekonominya sulit. Ya kan? Fa innad daina dzullun bin nahar, kata beliau. Karena sesungguhnya hutang itu kehinaan di siang hari. Ya. Kenapa kok bisa hina orang yang berhutang di siang hari? Lalu ditagih orang-orang, Pak, ya kan? Orang satu datang nagih, ya. Kemudian datang lagi bank yang satunya nagih. Nanti teman yang satunya nagih lagi. Setiap orang hampir kemudian tiap hari nagih ke rumah kita. Isin kan? Malu, ya. Iku apa yo? Kok akeh wong mertamu? Iku ngono nagih utang. Oh, nagih utang. Iya, jok rame-rame. Itu Pak, ya. Hina. Dia hina di hadapan teman-temannya, hina di hadapan tetangga-tetangganya. Wahamun bil lail, dan kemudian kegelisahan di malam hari. Ada orang yang berhutang bisa tidur di malam hari? Gak bisa, ya. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Itu orang berhutang, ya. Buk-lubuk, balik kanan, balik kiri, mengkurap, melumah, ya kan. Turuning sofa gak iso, pindah ke kasur yo ndak iso. Karena gelisah Bapak dengan hutangnya. Dok remang lunasi, ya apa lunasinya, apa yang dibuat lunasi, aduh pelangan kanak, ya kan? Iya Pak, gelisah di malam hari. Ya. Fada'uhu, maka tinggalkanlah, taslim lakum aqdarukum, maka niscaya martabat kalian itu akan selamat, wa a'radukum, dan kehormatan kalian akan selamat. Wadabqa lakumul hurmah finnas ma baqaitum, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Loh. Ini pesan beliau Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kepada kita. Kalau kita hidup gak punya hutang, masya Allah, aman kan Pak? Aman, tenang, ayem, ya kan? Kita juga martabat kita ada, harga diri kita pun juga terhormat, ya kan? Kalau nggak punya hutang, alhamdulillah, ya. Nah ini. Kemudian bahaya yang berikutnya,
orang yang berhutang itu sangat rawan menjadi munafik. Ya. Orang yang berhutang itu sangat rawan menjadi munafik. Loh kok bisa Ustaz? Orang yang berhutang itu kok bisa jadi munafik? Kita perhatikan cerita ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yad'u fis salat," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali berdoa di dalam salat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrumi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Ya. Maka kemudian salah seorang sahabat berkata kepada beliau, "Ma aktsara masta'idzu ya Rasulullah minal maghrum." Mengapa jenengan ini kok banyak sekali sering meminta perlindungan dari masalah hutang? Maka Kanjeng Nabi pun menjawab, "Innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba." Ini pertama. Jika orang yang berhutang itu dia berkata, berucap, dia berdusta. Ya. Orang berhutang itu kalau dia berkata selalu dusta. Betul apa salah? Betul ya. Apa buktinya? Kalau orang yang berhutang itu ketika dia berkata dia berdusta. Ya. Pas waktunya jatuh tempo, ya, dia pesan sama anak-anaknya, "Le, maring ini bapak ki katene ono tamu, ya, mau kedatangan tamu. Ngomong yo, nek bapak lagi gak ono, bapak gak ada. Wis ngomong bapak gak ada. Loh, bapak tanya ndi? Yo gak ono, ning omah tok. Wis pokoke ngomong mbek tamu iku nek ono sing goleki bapak, ngomong bapak metu, gak ono." Oke? Ya wis. Bohong enggak, Pak? Bohong. Dia pun kemudian mengajarkan kepada anaknya supaya berbohong. Padahal bapaknya yo ada di dalam rumah cuma singitan, bersembunyi untuk menghindari dari orang-orang yang nagih hutang. Loh, udah satu poin. Jadi itu ciri-ciri munafik. Ya. Wa wa'ada fa akhlafa. Jika dia berjanji akan mengingkari. Ini ciri munafik yang kedua. Ya, apabila dia berjanji mengingkari. Mas, aku kate nyelih duit sampean, aku butuh banget ya Mas. Gawe apa cak? Iki lho anak-anak iki duwe tanggungan SPP, aku sik gak duwe duit. Butuh piro sampean? Ya ndak akeh wis 1 juta ae. Insyaallah kok bulan depan tak bayar. Oh ya wis. Ya kan? Janjinya kapan, Pak? Bulan depan. Ya. Begitu sudah masuk bulan yang baru, dinteni. Endi Mas Bro ya? Kok gak teko, yo gak WA, gak apa, ya. Akhirnya di WA. Ya. Assalamualaikum. Mas, ya apa utangi? Janjinya sampean bulan depan. Saiki wis tanggal 5 lho. Ya apa? Ya. Masih centang 1. Centang 1, Pak. Ya, berarti HP-nya tidak aktif. Apa sengaja gak diaktifno? Ya wallahu alam. Centang 1. Kemudian di telepon juga begitu. Nadanya tidak berdering, memanggil. Berarti HP-nya tidak aktif. Ya kan? Sampai kemudian didatangi ke rumahnya juga orangnya tidak ada. Ya, apa sengaja menghindar atau memang ada kegiatan, wallahu alam.
Tapi itu yang sering terjadi, ya kan? Ketika dia berjanji bulan depan, minggu depan, tapi dia mengingkari. Nah, inilah yang dinamakan oleh Nabi bahwa orang yang berhutang itu bisa menjadi munafik. Bahaya, you know? Nah, yang terakhir, bahwa orang yang punya kemampuan untuk melunasi hutangnya tapi tidak disegerakan, ditunda, maka nanti di akhirat akan diambil kebaikannya, ya, akan diambil kebaikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun, barang siapa yang meninggal dunia dan masih punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, qudiya min hasanatihi, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Laisa samma dinarun wala dirhamun, di mana di hari itu di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Loh, ya. Besok itu nanti dilunasinya di akhirat. Pahala sholat jenengan itu diambil untuk melunasi hutang. Pahala sedekah jenengan diambil untuk melunasi hutang jenengan. Rugi kan? Nah, ini jangan sampai, ya. Makanya Islam itu, ya, benar-benar sangat, ya, mewanti-wanti agar seseorang itu jangan bermudah-mudah di dalam berhutang. Oke. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man faraqar ruhul jasad, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min salasin, kemudian dia terbebas dari 3 perkara, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ya, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya tapi dia terbebas dari 3 perkara ini, maka dia masuk surga. Yang pertama, minal kibri, kesombongan, ya. Jadi yang dalam hatinya tidak ada kesombongan, ya, maka masuk surga. Wal ghulul, khianat, ya, mengkhianati pekerjaan, mengkhianati kesatuan, ya, mengkhianati Islam. Nah, ini, ya. Yang terakhir, wadain, hutang, maka dia masuk surga, ya. Sombong, khianat, hutang. Barang siapa yang jasadnya terpisah dari ruhnya, kemudian 3 ini dia tidak memiliki, maka dia masuk surga. Baik. Itulah Bapak Ibu semua kaum muslimin, ya, bahwa hutang itu kalau memang terjadi dan jenengan punya kemampuan untuk melunasi, tolong jangan jenengan PHP orang yang ngasih hutang cuma dengan jawaban afwan, ya. Orang yang memberi hutang itu bukan butuh jawaban afwan, tapi butuh duit, jawaban uang, Pak, Ibu, ya. Afan akhi, afan ukhti, afan ya. Ndak butuh afwan, endi utange duwike. Itu loh, ya kan? Nah, jangan dijawab dengan afwan, ya. Pokoknya kita sekali lihat, ya, amalia-amalia seperti ini yang terjadi di beberapa teman-teman kita, ya, berkaitan dengan masalah hutang, mereka sangat lalai. Nah, maka dari itu, kalau memang jenengan itu tidak kepingin ngeluh mikiri utang, ya ojo utang, ya. Kalau tidak kepingin pusing mikiri hutang, jangan hutang. Pun bismillah, hiduplah apa adanya, tidak usah makso. Nek kepingin ya poso dhisik, ya kan? Puasa, hidup hemat, tidak boros. Nek kepingin sesuatu nyelengi, begitu sudah terkumpul, maka silakan beli daripada jenengan utang, ya kan? Nah itu loh, Pak. Ya, hanya sekedar makan, tidak usahlah makan yang enak-enak daripada jenengan utang.
Lho wonten lho. Ada orang itu hanya sekedar untuk bisa makan enak, itu hutang, Pak. Lho nggih. Pengin mangan kikil, aku kok pengin mangan kikil ya, tapi gak ada duit. Ya kan? Ngutang, Pak. Ya. Bro aku utang, Bro. Ya kan? Piro 50. Kanggo tuku mangan kikil. Ya ilaha illallah. Padahal 50.000 niku nek jenengan tumbasno napa? Beras mbek iwak seprapat pun oleh. Ambek endok nggih sak kilo wis 20.000. Towo wis maem. Ya kan? Lha itu. Ya. Hanya sekedar untuk memenuhi hasratnya lidah kita dan perut kita, orang kemudian rela untuk berhutang. Ya. Nauzubillah. Ya. Jadi itu pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu, ya, atau ada mungkin yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan, monggo. Nggih, Bapak, nggih. Hukum bermakmum sama kerjaan sampingan internet, Kerjaan sampingan internet. Bermakmum pada itu internet, kerjaan sampingan ada Ustaz. Oh, nggih. Bermakmum kepada rentenir, tetapi rentenir itu hanya sebagai sampingan. Apakah boleh? Tayyib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang, ya, yang sholatnya tidak diterima dan pahalanya tidak diangkat ke langit. Ya. Salah satunya adalah imamun qaumun lahum karihun, seorang imam yang dibenci sama makmumnya. Ya, saya ulangi, salah satu di antara 3 golongan manusia yang sholatnya tidak diterima dan pahalanya tidak diangkat ke langit, itu seorang imam yang dibenci oleh makmum. Para ulama menjelaskan apa yang dibenci dari imam ini. Kok sampai makmumnya itu nggak suka? Apakah bacaannya panjang kemudian makmumnya nggak suka? Enggak, bukan itu. Apakah bacaannya yang salbut, amburadul, berantakan gitu kemudian jadi imam? Tidak. Ya. Yang dimaksudkan dengan makmum yang membenci imam adalah seorang imam yang memiliki akhlak yang buruk, seorang imam yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi imam tapi ngerokok, ya kan? Makmumnya kemudian nggak suka, apa sih? Ngerokok tapi jadi imam, ya? Nggak suka, Pak. Ini salah satunya, ya. Nah, termasuk juga salah satunya seorang imam yang kerja sampingannya rentenir, pelaku riba. Waktu orang, iku pelaku riba kok didadekno imam. Gak ono sing liyane maneh ta. Enggak ada yang bersih gitu, enggak ada. Ya apalagi Mas Bro, cuma itu ya adanya. Yang lain enggak ada. Cuma itu yang paling enak bacaannya, gitu kan? Maka imam yang seperti ini dia sholatnya tidak diterima. Apakah boleh bermakmum sama dia? Untuk bermakmum sama dia, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa kita boleh sholat di belakang siapapun, bahkan termasuk kepada orang yang ahli maksiat boleh bermakmum kepadanya, selama memang tidak ada imam lagi. Nggih, kalau ada imam lagi ya lebih mending pilih imam yang lain, gitu kan, daripada milih imam yang ahli maksiat. Naam, wallahu a'lam bishawab. Nggih, jawabannya. Nggih. Nah, ada yang lain kah mau sampaikan? Nggih. Mohon diulangi lagi poin yang nomor 5 Ustaz, yang bahayanya hutang tidak dilunasi. Tayyib. Barakallahu fiik. Nomor 1, terhalang masuk surga. 2, di akhirat nasibnya enggak jelas. 3, tidak disolati tokoh agama. 4, bertemu dengan Allah sebagai pencuri.
Yang kelima, kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Itu yang kelima. Ya, kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Ya, ini fakta Bapak Ibu. Ya, semuanya mengalami seperti ini. Jangan tanya orang-orang yang berhutang, apakah siang harinya mereka hina, kemudian malam harinya gelisah? Pasti. Oke. Dilanjut. Oh, nggih, monggo Mas Rama. Gimana kalau kita itu menghutangi orang, terus kita itu berniat tidak nagih biar orang itu kesusahan di akhirat, karena kita tidak suka sama orang itu. Oh, ya. Bagaimana menghutangi orang, tapi kita ini sengaja tidak mau nagih, ya, dengan harapan nanti mau ditagih di akhirat, mau dapat pahala kebaikan dari orang itu. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena orang yang menghutangi itu dia punya kewajiban untuk menagih. Jenengan punya tugas, punya kewajiban untuk menagih, untuk mengingatkan orang yang berhutang. Ya, Mas, utangnya Mas, tolong. Mas, dilunasi utangnya Mas, tolong. Ya, oke. Nah, adapun setelah itu, nek dialot, ya, dihalusi masih alot. Bahkan sampai kemudian dia marah-marah, ya kan, sampai mengeluarkan celurit, kita mau dibacok misalkan. Nah, itu maka kita tidak usah nagih lagi. Ya sudah, kalau yang nggak mau ditagih, sampai mbak aku ketemu ning akhirat, selesai, ya kan, selesai. Tapi kalau jenengan dari awal nih udah menghutangi dia, ya kan, menghutangi dia kemudian jangan niat, nggak usah ditagih wis, padahal belum nagih sama sekali jenengan. Dengan niatan mau dapat pahala kebaikan dari orang ini, ya, nah itu namanya jenengan zolim, ya, menzolimi orang itu kan, wong belum ditagih kok mau ditagih di akhirat, oke? Nah, tidak boleh semacam itu. Nah, cukup ya? Oh, ada lagi, monggo, Ustadz Bayu. Oh, ada orang hutang barang sama jenengan. Ceritanya itu di pasar sapi. Di pasar sapi. Bos saya itu menghutangi hutang sapi sama orang. Bos hutang sapi sama orang. Nah, dan dia itu nggak balik lagi ke Probolinggo. Bosnya ini. Iya, bos saya ini. Akhirnya orang yang punya sapi itu nagih terus ke saya, gitu. Tapi ya saya nagih ke Surabaya itu, temannya di Surabaya, dia selalu kabur gitu. Akhirnya dari situ saya tidak pernah ke pasar sudah, gitu. Karena juga gitu. Apakah saya berdolim terhadap orang yang punya barang itu? Loh, iya. Enggak. Boten. Ya, yang zalim itu ya yang menghutangi bosnya. Iya, dan saya mengetahui itu gitu. Berarti yang zalim itu yang punya hutang. Iya, yang punya hutang itu tidak mau membayar, tidak mau melunasi. Tidak mau bayar gitu. Tidak membayar. Iya.
Iya, tapi nagihnya kan jenengan. Nagihnya ke saya, gitu. Dan saya tahu bos saya itu di Surabaya itu kalau ada saya itu selalu pindah kalau saya tagih itu. Saya kan gak enak Ustaz. Itu. Akhirnya dari situ saya sering biaya transportnya itu untuk nagih itu hasilnya so. Gitu. Iya. Akhirnya saya tidak pergi ke pasar sudah. Nggih. Ndak, Apakah boten. saya dolim di situ? Gitu. Nggih, boten. Ndak. Karena jenengan tidak punya sangkut paut hutang dengan orang lain, ya. Itu kan antara bos dengan seseorang yang punya sapi. Jenengan enggak punya sangkut paut. Insya Allah ini bukan termasuk kezaliman, ya. Karena kita tidak punya sangkut paut di situ. Nah, wallahu a'lam. Lanjut ya. Oke. Kemudian amalan yang kelima yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda adalah segera bertaubat jika berbuat dosa. Ya. Segera bertaubat jika berbuat dosa. Ya. Ada enggak kira-kira manusia yang tidak mempunyai dosa? Tidak ada ya? Sepakat insya Allah ya? Sepakat. Nah. Makanya di dalam bahasa hadis itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengatakan kullu bani Adam khatiun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah. Tidak. Tapi redaksi hadis mengatakan kullu bani Adam khata'un. Ya. Apa artinya khata'un? Khata'un itu artinya berulang kali berbuat salah. Ya. Berulang kali berbuat salah. Berarti setiap manusia secara fitrahnya itu akan terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan setiap hari. Ya. Setiap hari, Pak. Ya, kita ini setiap hari melakukan dosa. Nah, harus diakui itu. Ada yang satu hari tidak melakukan dosa. Dalam satu hari ini mungkin dengan muhasabah, satu hari ini apa ya? Aku nggak melakukan dosa apa ya? Ada kira-kira yang nggak melakukan dosa sehari? Jawabannya nggak ada. Ya, jawabannya tidak ada. Karena memang manusia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai dosa. Ya. Dan justru orang yang baik itu orang yang tidak pernah punya dosa. Itu bukan orang baik. Ya. Orang baik itu, orang soleh itu bukan orang yang bersih, tidak punya dosa. Justru orang yang baik, orang yang soleh itu ketika dia berbuat dosa, dia segera bertobat. Ini orang yang baik. Wa khairul khatta'ina, kata Nabi, sebaik-baik orang yang berulang kali berbuat salah dosa at-tawwabun, orang yang juga sering bertaubat. Loh, ini Bapak Ibu, ya. Dan ini banyak sekali didukung oleh beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Nah ini ya. Kemudian mereka segera ingat kepada Allah Ta'ala dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ayat yang kedua surat Az-Zumar 53. Ini Allah tuh Masya Allah ya, benar-benar sayang sama hambanya. Allah berfirman nih, qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, allazina asrafu ala anfusihim. Ya Allah, lembut sekali bahasanya Allah tuh, ya. Allah masih memanggil orang-orang yang suka menumpuk dosa bukan dengan panggilan ya
ahlal maksiyah, wahai ahli maksiat, wahai para durjana, nah, ya, wahai para apa panggilan-panggilan yang ahli maksiat, wahai para penjahat. Enggak, Allah tidak panggil begitu. Ya ibadi, loh, sik diakoni Pak, sing nglakoni wakeh dosa niku sik diakoni sebagai hambaku, kata Allah. Salah begitu kemudian redaksinya alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka itu melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Loh, bahasanya lembut, ya kan? Bukan wahai para penjahat, wahai para durjana yang mereka itu bermaksiat, yang mereka itu melakukan dosa. Enggak. Asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya kan? Wes sebanyak apapun dosamu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya, ya, mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini sudah janji Allah dan Rasulnya, ya. Nah, maka kemudian kalau kita sudah mengakui bahwa kita ini hamba yang banyak dosanya, maka kemudian Allah pun perintahkan dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian mencari ampunan min rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin arduwas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Loh, ini Pak, ya, disuruh bersegera, ya, disuruh bersegera. Insya Allah kalau bersegeranya ini taubat, insya Allah tidak capek, ya, insya Allah tidak capek. Tapi kalau dengan bersegeranya itu urusan dunia, capek, ya, capek Pak, lelah. Kemudian dalam surat Al-Hadid 21, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard, yang luasnya, dan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera bertaubat. Nah, kalau dosanya kita ini setiap hari, maka tobatnya juga harus setiap hari. Ya. Bukan dong eling, ya, dong ada waktu longgar, atau mungkin pas lagi kena masalah, ya, kemudian kita baru tobat. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jangan-jangan nanti ketika kita ini menunda-nunda tobat, kata Nabi apa? Malam yughorgir, ya, selama nafas itu belum ditenggorokan. Masih ingat tobatnya Fir'aun, ya? Ketika dia dalam keadaan ditenggelamkan di Laut Merah, nafasnya sudah tersengal-sengal, dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Telat, cong, ya kan? Ya, kamu udah mau mati nih, sakaratul maut, baru mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Terlambat, ya kan? Nah, maka selama itu belum nyampe kepada kita, maka harus segera bertaubat. Nah, segerakan dalam bertaubat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibna Adam, loh, kalau tadi hambaku, sekarang ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan.
Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagot dzunubuka ananas samai, andaikan dosa-dosamu itu sampai setinggi langit, ya, mencapai langit, summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Loh. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani, andaikan engkau datang bertemu denganku, membawa biqurabil ardi khotoya, dalam keadaan membawa, ya, sepenuh bumi dosa. Summa laqitani, kemudian kamu bertemu denganku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, la ataituka bi buqurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ya, ini Bapak Ibu semua, ya, janji dan kabar gembira dari Allah Ta'ala kepada siapa saja yang melakukan dosa. Ayo kita sama-sama bersegera bertaubat. Oke. Nah, sudah saya. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.